Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semua baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan masih menyertai kita sehingga hari ini. Sekalipun melewati badai pencobaan hidup yang begitu berat, pergumulan kita masing-masing berbeda, tapi kita percaya Tuhan kita sama, amin. Yesus Tuhan dan Raja kita salah satu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Dan kami boleh beribadah sampai hari ini juga semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau persembahkan hidup kami, penyembahan kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan kami bawa semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu bagi kami. Patutlah kami bersyukur Tuhan, karena pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya. Kami, terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus
Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Citaku, Kau kekuatan dan sukacita kami, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan yang semakin tidak menentu. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah pertolongan kami. Haleluya Tuhan, kami andalkan Engkau, kami berlutut Tuhan, hanya Kau satu-satunya kekuatan di hidup kami, mengiringmu selamanya bersama Yesus. Kami kuat menghadapi segala pencobaan. Yesus Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami. Haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Benar Tuhan, Engkau kekuatan. Benar Tuhan, Engkau sukacita kami yang sejati. Sekalipun kami menghadapi banyak pergumulan, terlebih hari-hari ini menghadapi virus yang kami tahu tidak akan sampai kapan berhenti, tapi kami percaya satu hal, Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan melewati segala pergumulan ini. Tuhan, berkati Tuhan jemaat-Mu yang bersama saat ini di rumah masing-masing. Urapi setiap mereka, biar Engkau hadir di tengah-tengah rumah mereka masing-masing, dan Engkau yang memberkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji Engkau, melompat bagi nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara percaya Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Kita dipilih untuk memuji dan memuliakan Dia. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Dan
segala pujian kita diterima oleh Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita kembali bahwa Yesuslah jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Sekali lagi aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sama-sama. Kekal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah jalan kebenaran dan keselamatan bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati dia, supaya firman yang disampaikan mengubah hidup kami, menegur kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi lebih baik dari hari kemarin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Walau ku tak sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada ibadah kali ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami rindu Tuhan Yesus ditaburi kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu itulah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Beri kami pengertian Tuhan, dan beri kami ya Bapa kebebasan sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilakan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya sangat bersuka cita di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tidak terasa sudah memasuki bulan Agustus. Dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Biarlah lewat momen kemerdekaan Republik Indonesia, kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena Kristus datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Kristus memerdekakan kita dari kuasa kegelapan. Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Kristus memerdekakan kita dari berbagai ikatan. Katakan amin. Dan kita benar-benar merdeka. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema memiliki mental seorang pahlawan. Memiliki mental seorang pahlawan. Pada saat kita memasuki bulan Agustus, biasanya orang langsung berpikir hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Dan biarlah kita benar-benar menjadi orang Kristen yang merdeka. Saudara, berbicara kemerdekaan, itu berbicara tentang kebebasan. Ya. Oswald Smith mengatakan, pada saat seseorang benar-benar menghargai sebuah kemerdekaan atau disebut kebebasan, orang itu kalau tidak pernah dipenjara atau tidak pernah terikat atau tidak pernah terkungkung, agak seringkali mengabaikan atau menganggap nilai kemerdekaan sangat rendah. Tetapi kalau kita benar-benar dijajah, diikat, dikurung, dipenjara, baru kita mengerti betapa pentingnya sebuah kemerdekaan. Semua orang menantikan kemerdekaan, saudara-saudara. Orang suka juga berbicara tentang kemerdekaan. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan, tidak ada kemerdekaan tanpa sebuah perjuangan. Dan tidak ada perjuangan yang menghasilkan kemerdekaan tanpa pengorbanan seorang pahlawan. Jadi di sini dengan kata lain, tidak ada pahlawan, tidak ada kemerdekaan di sebuah negara. Tidak ada pahlawan, tidak ada kemerdekaan. Ingin merdeka, namun tidak mau berjuang dan tidak mau jadi pahlawan. Kita rindu merdeka tapi tidak mau ada pahlawan. Kita ingin keluarga kita merdeka dari dosa. Kita ingin keluarga kita merdeka dari ikatan-ikatan. Tapi tidak ada yang mau berjuang sebagai pahlawan. Banyak orang yang ingin menjadi pahlawan, namun tidak mau berjuang. Wah, kebolak-balik memang saudara-saudara. Tapi itulah kenyataan. Kita ingin menjadi orang yang betul-betul menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita atau di dalam masyarakat, tapi kita nggak mau berjuang, nggak mau berkorban. Ada orang yang ingin keren jadi pahlawan, tapi nggak mau berjuang. Nah, ini sama kacaunya, sama buruknya, saudara-saudara. Bahkan sebuah negara, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin memiliki pribadi-pribadi yang bermentalkan seorang pahlawan. Jadi banyak sekali negara merindukan pahlawan yang betul-betul berjuang mati-matian. Karena kemerdekaan memerlukan pahlawan. Semakin banyak pahlawan, semakin cenderung kemerdekaan terjadi. Tapi kalau tidak ada pahlawan, penggerak kebangunan rohani, penggerak dalam kehidupan kudus, kehidupan benar,
penggerak keluarganya dalam pertobatan. Sulit sekali keluarga dimenangkan. Saya memberi contoh sederhana kemerdekaan keluarga kita, misalnya dari dosa, dari penyembahan berhala, ya, dari kemerdekaan dari kuasa kegelapan atau berbagai ikatan kuasa kegelapan, kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya minuman keras, merokok, atau ikatan-ikatan yang lain. Di sini perlunya seorang pahlawan. Hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang butuh saudara sebagai pahlawan. Orang-orang yang bisa membebaskan orang lain. Seperti Yesus membacakan di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 itu. Bahwa pada hari ini genaplah nas ini. Nas yang mana? Bahwa ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun betul-betul di mana Tuhan memerdekakan orang-orang dari belenggu, dari berbagai ikatan. Artinya apa? Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang bermentalkan seorang pahlawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat firman Allah atau Alkitab, Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya seharusnya memiliki mental seorang pahlawan. Itu sebabnya di dalam Alkitab digambarkan bahwa orang-orang percaya sebagai seorang prajurit. Prajurit. Bukan orang biasa. Bukan hansip satpam. Memang hansip dan satpam penting. Tetapi seorang prajurit level yang lebih tinggi. Yang bermentalkan seorang pahlawan. Dan ini mau menunjukkan bahwa Alkitab betapa seriusnya kita. Supaya menjadi seorang yang bermentalkan prajurit. Seorang bermental, seorang pahlawan. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Dari 2 ayat ini kita akan membacakan ayat Alkitab ini. 2 Timotius pasal 2 ayat ketiga dan keempat. Alkitab berkata demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Di sini ditekankan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus. Berarti ada seorang prajurit yang tidak baik. Tidak baik. Ini yang baik bagi Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Soekarno misalnya, Muhammad Hatta misalnya, saudara-saudara, itu tokoh proklamator Republik Indonesia. Hebat luar biasa. Seorang yang memiliki mental seorang prajurit, mental seorang pahlawan. Kalau kita melihat ayat Alkitab tadi, bahwa turutlah atau ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Banyak prajurit, saudara-saudara. Di Indonesia, ya, ratusan ribu prajurit atau tentara. Namun, sekian banyak prajurit atau tentara itu belum tentu menjadi pahlawan ujungnya. Belum tentu. Sama dengan banyaknya orang Kristen. Banyaknya anak-anak Tuhan ke gereja. Belum tentu dia menjadi pahlawan. Punya mental sebagai anak Tuhan yang sebenarnya. Dan hari ini tentu kita ingin menjadi seorang yang digambarkan oleh Alkitab. Seorang prajurit. Namun betul-betul menjadi seorang pahlawan. Bukan hanya karena banyaknya prajurit belum tentu menjadi pahlawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua pahlawan berasal dari prajurit memang. Tidak semua. Saya mengenal misalnya Pangeran Diponegoro. Perang tahun 1825 sampai 1830. Dia bukan prajurit. Tetapi dia seorang pahlawan. Namun perlu digarisbawahi, tidak ada pahlawan tanpa mental seorang prajurit. Tidak ada pahlawan tanpa mental seorang pahlawan. Tidak ada. Tentu pahlawan yang disebut pahlawan
bermentalkan seorang pahlawan. Kalau kita melihat Alkitab tadi berbicara, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Yesus Kristus. Apa saja mental seorang pahlawan itu? Jelas sekali Alkitab berkata, ikutlah menderita. Jadi mental seorang prajurit itu adalah berbicara tahan menderita, rela menderita. Itulah mental seorang pahlawan. Rela menderita. Dia tahan terhadap penderitaan. Dia kuat terhadap penderitaan. Dia tabah terhadap segala pergumulan. Saya mengingat sebuah kisah seorang prajurit, saudara, tentara Amerika Serikat pada saat perang Irak di Timur Tengah. Namanya Richard Murphy. Richard Murphy itu, saudara-saudara, saat perang dengan perang Irak, saudara-saudara, dia tertangkap, saudara-saudara. Dia tertangkap, lalu dia disiksa, saudara-saudara. Supaya tahu di mana letak kelemahan dari tentara Amerika saat perang Irak tersebut. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Richard Murphy, seorang tentara Amerika yang bermentalkan seorang pahlawan. Dia tahan menderita, dia rela menderita sedemikian rupa. Dia diduduki di sebuah kursi, lalu disengat oleh listrik. Ditambahkan dayanya, tapi memang dia kesakitan, tetapi dia tahan terhadap penderitaan. Dia diseret, saudara-saudara. Dia dirantai. Dia dihajar habis-habisan tanpa belas kasihan. Itu sejarahnya, saudara-saudara. Tapi ia tidak menyerah. Hebat sekali. Bagaimana dengan kita? Saya rindu kita menjadi orang-orang Kristen di masa pandemik, masa sukar, dalam berbagai kesukaran, entah kesukaran ekonomi, entah kesukaran dalam bisnis, kesukaran dalam beribadah, kesukaran di dalam keuangan, kesukaran karena penyakit COVID-19. Kita jadi orang Kristen yang tidak takut terhadap penderitaan. Kita tahan terhadap penderitaan. Kita berjuang dan menang. Dan memang kelebihan orang Kristen adalah berbicara, menjadi orang Kristen berarti siap menderita. Siap menderita. Seperti gurunya, yaitu Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib dan siap menderita sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang rela menderita sebagai seorang yang bermentalkan pahlawan. Sehingga ia tidak mengeluh pada saat situasi sulit. Dia tidak banyak kecewa dengan berbagai keadaan. Dia tidak menjadi orang yang lesu dalam menghadapi segala pergumulan. Dia tidak menjadi orang Kristen yang gampang menyerah saat menghadapi berbagai tantangan. Mengapa? Karena dia orang yang sudah terlatih dalam penderitaan. Seorang murid tidak lebih daripada seorang gurunya. Seorang guru yang bernama Yesus Kristus menderita, maka muridnya pun menjadi murid Yesus berarti siap menderita. Seperti firman Tuhan berkata, kalau kita mau menjadi murid Yesus, atau barang siapa menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Memikul salib memiliki dua pengertian yang paling besar, yaitu tahan menderita karena salib melambangkan sebuah penderitaan. Tetapi memikul salib berarti mengingat anugerah penebusan Yesus Kristus di saat duka dan berbagai pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat Alkitab tadi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Kalau kita ingin bermentalkan seorang pahlawan berarti turut menderita. Sebab ternyata latihan yang paling utama bagi seorang prajurit adalah latihan menderita. Bukan latihan nembak, saudara-saudara. Yang paling pertama latihan menderita. Bayangkan saudara-saudara, dari kota ke kota lain, orang lain naik bus. Dari gunung ke gunung lain, orang lain naik helikopter. Tapi semua dilakukan dengan jalan kaki. Dan bawa barang atau ransel yang beratnya lebih daripada 70 kilogram. Sungguh sangat meletihkan.
Tetapi itulah ketahanan menderita. Saudara, menjadi orang Kristen harus punya mental seorang pahlawan. Yaitu tahan dalam penderitaan. Saudara rela menderita. Menjadi Kristen bukan berarti menjadi Kristen senang, enak. Menjadi Kristen berarti semuanya beres. Menjadi Kristen berarti aman. Menjadi Kristen berarti keselamatan dan semua terjamin. Justru menjadi Kristen adalah siap pikul salib. Menjadi Kristen berarti siap menderita. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini, apakah saudara siap menjadi pahlawan? Bermental sebagai seorang pahlawan, siap menderita? Allah menghendaki kita, bukan kita menjadi hebat karena banyak berkat. Tetapi kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus bersama-sama dengan Kristus. Menderita bersama-sama dengan Kristus baru dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya latihan pertama dari seorang prajurit adalah latihan penderitaan. Komitmen sebagai orang Kristen sama, yaitu rela menderita. Rela untuk bertahan dalam penderitaan. Baik secara fisik, baik secara mental, maupun secara jiwa dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana seorang prajurit rela, saudara-saudara, baik secara fisik, mental, dan jiwa untuk membela negara. Demikian saudara-saudara, orang-orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang rela dalam menghadapi segala kesulitan dan penderitaan, kesusahan, dan bahkan menghadapi berbagai halangan dan rintangan dalam melakukan tugasnya. Seorang prajurit tidak boleh mengeluh. Seorang prajurit tidak boleh kecewa dengan keadaan. Seorang prajurit tidak boleh sekedar hanya menangis saat menderita. Seorang prajurit harus punya ketahanan mental yang kuat, yaitu tahan dalam penderitaan, rela menderita. Demikianlah gambaran orang Kristen yang memiliki mental seorang pahlawan, yaitu rela menderita. Dia punya ketahanan penderitaan, dia tabah terhadap penderitaan, dia tidak menyerah terhadap penderitaan. Apakah saudara hari ini orang yang bermental pahlawan, yang tidak menyerah dengan segala keadaan dan penderitaan? Jika saudara menjadi orang Kristen yang begitu lemah, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku mental seperti Kristus. Seorang pahlawan sejati yang mati di atas kayu salib tanpa mengeluh di atas penderitaan. Waktu Yesus menderita di atas kayu salib, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, tidak ada kata keluhan. Aduh, mengapa begini? Penderitaan berat. Lalu Yesus menangis. Tidak. Dia seorang pahlawan sejati yang membebaskan kita dari dosa, dari penyakit, dari kelemahan, dari berbagai belenggu, dari berbagai ikatan, dari berbagai penjajahan kuasa kegelapan, dari berbagai kutuk dosa. Dia yang melepaskan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu besar. Menjadi contoh dan teladan di dalam kepahlawanannya. Milikilah mental seorang pahlawan dengan ciri yang pertama ini. Rela menderita. Mental seorang pahlawan rela menderita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bermentalkan seorang pahlawan di dalam ayat yang keempat berkata begini, seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Garis bawahi kata seorang prajurit sedang apa? Berjuang. Ciri seorang pahlawan itu berjuang. Sebab seorang pahlawan tidak mungkin disebut pahlawan kalau tidak pernah berjuang. Dia main judi, main kartu, minum minuman keras, main gapleh, atau main catur saudara-saudara di pos satpam. Tahu-tahu diberi gelar seorang pahlawan. Itu sih sebuah kebohongan dan ketidakmungkinan. Saudara ingin menjadi seorang pahlawan? Punya mental seorang pahlawan? Ya tentu harus berjuang. Hidup ini sebuah perjuangan.
bukan sebuah perlombaan. Beda loh antara berlomba dengan berjuang. Anthony Ginting itu berlomba. Ya, April kemarin ya, yang April sang juara bulu tangkis itu, saudara-saudara, itu April Gracia ya. Itu seorang yang berlomba. Berjuang beda dengan berlomba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau berlomba itu peristiwa yang terus-menerus berulang. Hari ini Olimpiade di Jepang. Olimpiade di Jepang, dia mungkin kalah. Tapi kan nanti ada Olimpiade ya di Spanyol misalnya. Olimpiade di tempat lain misalnya di Amerika. Olimpiade berulang-ulang. Olahraga berlomba berulang-ulang. Tapi kekristenan ini digambarkan oleh Alkitab yaitu berjuang. Berjuang itu apa cirinya? Peristiwa yang khusus dalam peperangan. Itu sebuah perjuangan antara mati dan hidup. Itu berjuang. Perang. Tidak berulang-ulang. Kalah ulang lagi. Terus belaga mati bangkit lagi. Itu perang-perangan saudara-saudara. Tapi berjuang berbicara perang. Tidak berulang-ulang. Betapa seriusnya kita sebagai orang Kristen di dalam perjuangan ini. Karena tidak berulang-ulang. Hanya kesempatan satu kali yang tidak berulang. Kita perlu dengan sungguh-sungguh perlu keseriusan. Kalau berlomba biasanya punya ciri tujuan pribadi seringkali. Yaitu hadiah, piala. Memang buat bangsa atau negara. Tetapi kebanyakan kita main bulu tangkis kan ada pialanya. Ada hadiahnya. Ada medalinya. Kebanggaan pribadi. Kebanggaan keluarga. Tetapi berjuang tidak sama sekali kebanggaan pribadi. Tidak sama sekali memusingkan diri. Berjuang itu berbicara tujuannya adalah sebuah bangsa. Tujuan sebuah kemerdekaan. Tujuan yang lebih besar. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dalam kehidupan bukan berlomba. Tetapi berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih istimewa. Sesuatu karya yang lebih agung. Daripada sebesar kepentingan pribadi. Kepentingan keluarga. Atau kebanggaan-kebanggaan tertentu. No. Kekristenan bukan demikian. Kekristenan adalah sebuah perjuangan digambarkan oleh Alkitab dalam ayat ini. Berlomba sifatnya tidak sampai mati. Memang ada orang yang berlomba lalu kena serangan jantung mati. Tapi kebanyakan saudara-saudara dalam perlombaan tidak sampai mati saudara-saudara. Tapi kalau perjuangan ratusan ribu orang dalam sebuah perang mati saudara-saudara. Perang ini bersifat mempertahankan diri, mempertahankan negara sampai mati saudara-saudara. Itulah berjuang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian kita punya mental seorang pahlawan yang rela mati saudara-saudara. Sebelum menang pertempuran dan sebelum terjadi kemerdekaan. Tidak menyerah. Itu sifat yang luar biasa dari seorang pahlawan. Bagaimana dengan kita? Dikit-dikit Pak Pendeta saya sudah berdoa 5 kali saya menyerah Pak Pendeta. Pak Pendeta saya menyerah terhadap suami saya. Suami saya hidupnya brengsek. Saya menyerah Pak Pendeta saya ingin bercerai saja. Ini namanya gampang sekali menyerah. Kurang punya mental seorang pahlawan. Seharusnya seorang istri berkata, Pak Pendeta saya tahu suami saya hidupnya tidak benar. Tapi dulu saya pun hidupnya tidak benar. Saya tidak akan menyerah sampai suami saya berubah. Wah itu namanya istri bermentalkan pahlawan. Ada suami berkata, Pak Pendeta saya menyerah Pak Pendeta. Istri saya cerewet, mintut uangnya, minta ampun. Hidupnya gak benar, gak beres. Apakah kamu juga hidup yang sudah beres? Dulu mungkin engkau pun tidak beres, tapi Tuhan jamah. Dan istrimu juga pasti Tuhan bisa jamah. Jangan menyerah dengan persoalan. Jangan menyerah dengan penyakit. Jangan menyerah dengan pergumulan. Jangan menyerah dengan berbagai tantangan. Hadapi dengan sungguh-sungguh. Itu namanya mental seorang pahlawan. Saudara-saudara.
Jangan dikit-dikit, Pak saya resign saja. Pak saya mundur saja. Pak saya sudah tidak kuat. Pak saya lemah Pak. Pak saya hidup tidak berarti. No. Kalau engkau memang tidak berarti, Tuhan pasti tidak pernah menciptakan engkau lahir di dunia ini. Kalau engkau sampai hadir di dunia ini, berarti engkau berarti di mata Allah. Berharga di mata Allah. Lakukan apa yang dia lakukan oleh Allah dan kehendaknya. Berlomba biasanya intinya sebuah perlombaan. Intinya permainan. Walaupun memang serius Anthony menepuk bulu tangkis itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, keseriusan itu tidak sampai seperti perang. Berjuang itu intinya bukan berlomba, bukan permainan. Berjuang itu intinya sangat serius. Perang, hidup dan mati. Perbedaan yang sangat menyolok lagi adalah kalau berlomba bersifat sportif. Sifatnya sportif. Saudara, mengerti maksud saya? Ini tinju nih. Sampai pecah-pecah, babak belur. Setelah selesai ronde ke-12, berpelukan. Berpelukan. Yang tadinya dipukulin, musuhnya mukul dia mukul lawannya, tapi akhirnya berpelukan. Sportif. Ya, maaf tadi saya pukul, namanya juga bertinju. Tapi kalau perang, setelah perang tembakan, mari kita pelukan. Enggak ada, saudara-saudara. Perang itu tidak kompromi. Perang itu antara mati dan hidup. Kita harus berperang terhadap dosa. Kita harus berperang terhadap okultisme. Kita harus merdeka dari ikatan kuasa kegelapan. Itu sebuah peperangan tanpa kompromi terhadap dosa. Tanpa kompromi terhadap setan. Tanpa kompromi terhadap segala kejahatan. Tanpa kompromi. Kita tidak berkata di gereja, oh saya benci dosa. Hari Senin, hari Selasa, sampai hari Jumat kita peluk sportif. No, tidak. Sebuah peperangan penuh perjuangan. Dan sebuah perjuangan tidak pernah sia-sia. Dan orang yang berjuang, saudara-saudara, itu memiliki sikap kehidupan yang benar. Orang bisa berjuang atau ikut berjuang kalau dia tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri, kata Alkitab. Tidak memusingkan tentang dirinya sendiri dengan penghidupannya. Dia tidak egois, baru bisa berjuang dengan benar. Orang yang berjuang dalam kerohanian, membebaskan orang lain, memenangkan jiwa, melakukan peperangan terhadap berbagai ikatan supaya orang lain merdeka menjadi milik Tuhan. Orang itu adalah orang yang tidak egois. Bermentalkan seorang pahlawan. Orang yang berjuang biasanya tidak mencintai nyawanya. Dia mencintai tanah airnya. Yang Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kekristenan, jika kita mempertahankan nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi jika kita melepaskan nyawa kita, tidak mempertahankan hak-hak kita, saudara-saudara, justru kita akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Artinya saudara-saudara, orang yang berjiwa pahlawan, dia tidak mencintai dirinya dan nyawanya. Dia mencintai Tuhan dan kerajaannya lebih daripada apapun. Orang seperti ini baru bisa berjuang dengan benar, saudara-saudara. Orang yang turut berjuang pasti cinta tanah air. Orang yang turut berjuang pasti tidak egois. Orang yang turut berjuang, dia pasti orang yang setia sampai mati terhadap negaranya. Dia siap kehilangan nyawanya. Dia siap kehilangan namanya. Tidak tertulis dalam sebuah kepahlawan pun tidak penting, tapi dia siap mati buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara seorang yang rela kehilangan nyawanya? Saya ingat saudara-saudara, kisah prajurit Amerika dalam perang Timur Tengah lagi. Tadi Richard Murphy, sekarang Stuart Claude namanya. Stuart Claude itu seorang prajurit Amerika. Waktu dia ditembaki kiri kanan, muka belakang saudara-saudara, dia betul-betul berlari, jatuh, lalu dia langsung masuk ke sebuah selokan.
Pada saat dia masuk ke sebuah selokan, dia sadar betapa baunya selokan itu. Ternyata semua selokan itu isinya mayat-mayat. Dan mayat-mayat itu mencair seluruh tubuhnya dengan cairan mayat itu. Stuart Claude sampai muntah-muntah. Tetapi justru saudara-saudara, selokan itu yang berisi mayat-mayat itu menyelamatkan dia. Yang akhirnya dia bersaksi dalam sebuah kesaksian bukunya. Stuart Claude itu mengatakan, perang sangat mengerikan. Tetapi saat perang yang mengerikan itu, kalau kita tidak egois, kita tetap cinta tanah air, kita tetap setia, kita akan lakukan dengan sukacita sebagai seorang pahlawan. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita tetap menjadi orang Kristen yang bermentalkan seorang pahlawan? Yang betul-betul tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri? Yang betul-betul cinta tanah air? Yang betul-betul setia sampai mati? Hidup dalam perjuangan, bukan sekedar main-main dalam sebuah perlombaan, tetapi betapa seriusnya sampai menyerahkan nyawa. Tuhan tentunya menghendaki kita menjadi seorang yang bermentalkan seorang pahlawan. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang prajurit yang sedang berjuang, kata Alkitab, tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Garis bawahi, berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pahlawan punya mental yang taat. Mental tunduk kepada negara. Dalam hal ini kepada komando dari komandannya. Taat itu ciri mutlak seorang pahlawan. Taat ciri mutlak seorang prajurit. Dia tunduk. Dia tidak mau-maunya sendiri. Dia punya senjata memang. Tapi bila diperintahkan tembak, baru nembak. Bila perintahkan serang, baru serang. Artinya apa? Ketaatan total. Ketertundukan total. Saudara-saudara, sebagai seorang prajurit. Itulah mental seorang pahlawan. Saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau tergolong orang yang taat? Tergolong orang yang betul-betul tunduk kepada Allah. Tunduk kepada pemimpin. Tunduk kepada negara. Hari ini, ayo. Jalan naik mobil tunduk kepada aturan tata negara kita. Aturan lalu lintas Republik Indonesia. Kita berkehidupan, berkebangsaan, tunduk kepada aturan tata negara kita. Pancasila, undang-undang, hukum-hukum negara kita. Hargai dengan baik. Bayar pajak, hargai dengan baik. Jadi tidak hanya jadi orang Kristen, ayo kita rohani, ayo kita rohani. Tapi kita tidak tunduk. Seorang pahlawan, ciri mutlaknya, dia punya kerelaan untuk taat dan tunduk kepada negara, kepada komandannya. Saudara-saudara, itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Saya mengingat, saudara-saudara, seorang kisah prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. Namanya Camilo Ernesto Mejia. Camilo Ernesto Mejia ini, ia menolak ikut perang. Mengapa? Karena pada saat dia ikut perang, saudara-saudara di Timur Tengah, melihat penderitaan, kesulitan, tekanan, dan kesukaran dalam masa perang, akhirnya secara psikologis dan kejiwaan dia begitu takut sekali menjadi tentara. Dan ia menolak untuk ikut perang. Pada saat dia menolak untuk ikut perang, dia dihukum 2 tahun oleh undang-undang Amerika. Dan dia dipenjara, saudara-saudara. Di sini mau menunjukkan ada sebuah pesan penting, saudara-saudara. Pada saat kita memutuskan sebagai orang Kristen, berjiwa seorang prajurit, seorang pahlawan, kita rela menderita. Kalau tidak mau menderita, Pak, kita akan mengalami disiplin. Untuk berjuang, kalau tidak mau berjuang, Pak, kita kena disiplin. Kenapa? Karena kita tidak taat, Pak, dan tunduk kepada undang-undang. Tidak taat dan tunduk pada negara. Tidak taat dan tunduk pada komandannya. Kita kena disiplin. Dan dalam hal ini, Camilo Ernesto, saudara-saudara prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat ini, dihukum 2 tahun sesuai dengan undang-undang keprajuritan Amerika.
Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menjadi orang Kristen yang tunduk, taat kepada komandan saudara yang bernama Yesus Kristus? Apakah saudara punya mental yang tunduk dan taat kepada komandan saudara yang telah mati di atas kayu salib buat saudara, yang telah berjuang mati-matian membebaskan saudara, yang telah menderita mati-matian buat saudara? Apakah saudara orang yang tunduk dan taat? Kalau kita melihat sumpah prajurit yang dimiliki oleh orang Indonesia, sumpah prajurit dari tentara Indonesia mengatakan begini, bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi setia itu yang pertama terhadap undang-undang, terhadap Pancasila. Saudara-saudara, kesetiaan dituntut. Yang kedua, sumpah prajurit bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Jadi kalau tidak disiplin keprajuritan, tidak tunduk, kita bukan menyenangkan komandan. Justru kita akan didisiplin. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa saya, yang ketiga, akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah dan putusan. Seorang prajurit itu tidak membantah perintah. Dia taat kepada atasannya. Yang keempat, bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai tentara negara Republik Indonesia. Rasa tanggung jawab. Apakah saudara menjadi orang Kristen yang punya mental bertanggung jawab? Yang kelima dari sumpah prajurit, bahwa saya akan memegang segala rahasia ketentaraan sekeras-kerasnya. Jadi sebagai tentara harus memegang rahasia kode etik ketentaraan Republik Indonesia. Dan tidak bisa rahasia itu diambil oleh tentara lain. Dia akan pertahankan sampai mati. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita sudah taat kepada komandan kita dan berkenan kepadanya? Sampai kita begitu taat dan tunduk kepada komandan kita. Kita begitu setia sampai mati. Milikilah mental seorang pahlawan Kristus yang sejati. Yaitu rela menderita. Jangan lembek. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Ayo berjuang dan rela menderita. Pikul salib, saudara-saudara. Yang kedua, ayo kita punya mental seorang pahlawan. Rela berjuang. Berjuang bukan berlomba. Serius, saudara-saudara. Betul-betul tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Betul-betul setia. Cinta tanah air. Betul-betul. Mental seorang pahlawan adalah tunduk dan taat sepenuh kepada negara. Dalam hal ini kepada komandannya. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjadi orang Kristen yang merdeka. Memerdekakan. Menjadi pahlawan. Bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ini tumbuh di dalam hidup kami masing-masing. Kami bukan hanya soal ke gereja, soal ibadah. Tetapi kami menjadi seorang prajurit Tuhan yang bermentalkan seorang pahlawan. Yang rela menderita, rela berjuang, bahkan rela tunduk dan taat kepada komandan. Sehingga kehidupan kami berkenan kepada Allah. Hari ini, jika kami kurang menderita, berikan kami ketahanan terhadap penderitaan. Kalau Engkau melihat kami kurang berjuang, tolong kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan. Bukan main-main tetapi serius untuk berjuang. Tidak mencintai diri sendiri tetapi mencintai bangsa dan negara kami. Mencintai Indonesia. Bahkan mencintai kerajaan Allah. Tuhan tolong berikan kami hati yang tunduk dan taat. Tidak berontak sebagai sumpah seorang prajurit. Yaitu sumpah sebagai mental seorang pahlawan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman Allah ini mengubah seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa firman yang sudah disampaikan hamba-Nya menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita memberi persembahan. Di layar kaca saudara ada nomor-nomor rekening. Silakan mentransfernya ke sana. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan.
untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kalau kami boleh memberkati pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, doa persembahan kami biarlah kiranya sucikan dan kuduskan persembahan kami supaya berguna bagi kerajaan-Mu, baik di tempat di mana kami beribadah maupun dimanapun persembahan ini dipergunakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Sekarang saudaraku, terimalah kemurahan hati yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.